ketahui saudara-saudari, memang hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita umat Kristen Katolik. Karena pada hari ini 2 hari bulan November sudah menjadi kebiasaan kita, budaya kita mengingati dan mendoakan mereka yang sudah mendahului kita. Dan perkara ini saudara-saudari memang penting bagi kita semua, supaya kesempatan ini membawa kita diingatkan kemana kita menuju. Kemana kita menuju saudara-saudari memang kita tahu. Tapi walaupun kita tahu, kita juga takut. Takut mati. Siapa yang tidak takut mati? Kalau kita lihat dalam masyarakat kita pada masa ini saudara-saudari, ramai orang sangat-sangat takut mati dan tidak dapat menerima kematian. Karena itulah saudara-saudari, kalau kita lihat dari segi menahankan atau memberi panahan kepada kesehatan atau memberi suntikan kepada kesehatan pada zaman ini memang banyak yang ditawarkan oleh masyarakat, lebih-lebih dalam bidang bisnis. Itu sebab tidak kurang agen-agen menjual macam-macam makanan dan minuman yang mereka katakan boleh memberi kesehatan, memanjangkan umur dan sebagainya. Itu kita semua tahu, ya, food supplement, vitamin itu dan ini supaya umur kita panjang, sehat, dan kita harap-harap tidak mati, tapi akhirnya mati juga. Ini satu kenyataan. Tidak ada siapa di antara kita, tidak ada mana-mana manusia yang boleh escape, boleh melepaskan diri dari menghadapi kematian. Nah saudara-saudari, bagi kita pengikut-pengikut Kristus, kita perlu mengambil sikap positif terhadap kematian. Walaupun itu menakutkan, karena kematian itu memang kita, kalau kita renung apa yang berlaku selepas kita mati, kita tidak tahu, dan itulah yang menakutkan kita. Tapi kita tahu saudara-saudari bahwa kita hidup bukan sendirian, dan kita hidup di dunia ini dengan tujuan. Dan kalau kita percaya kepada sumber hidup sejati, yaitu Yesus, pasti kematian itu akan membawa hidup baru bagi kita. Inilah harapan kita, dan inilah kita doakan agar kita dapat mengambil sikap tiap-tiap hari bersedia. Ini pesan Tuhan, bersedia selalu. Karena kita tidak tahu bila Tuhan datang atau bila kematian itu datang kepada kita. Karena kematian saudara-saudari tidak mengira kita muda atau tua, handsome atau cantik. Dia akan datang bila ada sampai masanya. Apapun food supplement yang kita ambil tiap-tiap hari, apapun praktis dan latihan yang kita lakukan, sukan dan sebagainya, akhirnya kita akan menghadapi kematian. Inilah saudara-saudari, kita perlu ingat bagi diri kita pada hari ini. Yang kedua saudara-saudari, pada hari ini kita mendoakan mereka yang sudah mendahului kita. Dan kadang-kadang kita dikritik oleh pihak-pihak yang tidak paham, mengatakan, kenapa kamu berdoa bagi orang-orang yang sudah mati? Apa maksudnya? Sebenarnya saudara-saudari, maksudnya kita berdoa bagi mereka yang sudah mendahului kita,
ialah pertama-tama karena kita mempunyai hubungan ataupun persekutuan dengan mereka yang kita kenal, yang kita kasihi, tetapi sudah dipanggil oleh Tuhan. Kenapa kita berdoa bagi mereka? Gereja Katolik mengatakan karena ada api pensucian, ada purgatory. Tapi jangan kita ingat saudara-saudari bahwa api pensucian ini atau purgatory ini adalah tempat. Ini bukan tempat. Tapi api pensucian dan purgatory ini adalah keadaan. Keadaan di mana seseorang yang sudah meninggal itu belum sempurna keadaannya dan belum layak berhadapan ataupun hidup dengan Allah Bapa dengan sepenuhnya karena kesan-kesan dosa yang telah dilakukan mereka atau orang-orang itu sewaktu dia tinggal atau hidup di dunia ini. Ini kita perlu jelas saudara-saudari. Seperti mana saya katakan dalam permulaan misa tadi, dosa membawa kesan-kesan negatif, bukan saja untuk diri kita sendiri, tetapi juga membawa kesan-kesan negatif kepada orang-orang lain, kepada ibu bapa, kepada anak-anak, kepada suami, kepada istri. Misalnya saudara-saudari, kalau seseorang sewaktu dia masih hidup di dunia ini melakukan dosa, kiralah dosanya itu dia tidak membayar hutang, lalu dia jatuh sakit, dia bertobat, dia sedang bahwa dia berhutang, tetapi tidak dapat membayar hutang itu semasa dia masih hidup, dia mati. Walaupun dia masih sudah bertobat, tetapi kita tahu kesan-kesan negatif hutangnya itu masih lagi ada kesan kepada orang-orang yang dihutangnya atau tempat dia berhutang. Mereka itu mungkin marah, mereka itu mungkin menderita karena dipinjam uang tetapi tidak dikembalikan. Itu satu saja. Satu contoh lagi. Kalau seorang bapak atau suami tidak setia, tidak bertanggung jawab kepada keluarganya, lalu dia jatuh sakit, sebelum mati dia bertobat, diterima tobatnya itu, tetapi kesan-kesan dosa yang telah dilakukannya itu tetap masih ada kepada anak-anaknya, kepada istrinya, kepada keluarganya. Jadi bagaimana dengan kesan-kesan negatif dosa itu yang masih berjalan, tapi dia sudah bertobat, dia sudah mati? Bagaimana dengan kesan-kesan negatif itu? Itulah sebab kita perlu berdoa bagi mereka yang sudah meninggal. Bukan karena kita tidak percaya bahwa Allah itu adalah cipta kasih dan mengampuni, tetapi kita percaya juga bahwa kesan-kesan dosa yang masih berjalan, yang masih berlaku karena perbuatan dosa sewaktu dia masih hidup itu perlu dibebaskan, perlu diampuni. Itulah sebab kita berdoa bagi mereka supaya mereka dibebaskan dari ikatan-ikatan negatif, kesan-kesan dosa itu, supaya mereka sempurna dan hidup sepenuhnya dengan Bapa di surga. Dan semasa mereka ini yang sudah meninggal itu, semasa kesan-kesan dosa mereka itu masih berjalan, masa itulah mereka merasa seperti di api pensucian. Mereka merasa tidak layak mau bertemu dengan Pencipta, tetapi belum sempurna. Itu sebab kita berdoa bagi